Pemirsa, Davika TV kembali bersama saya Biwan Suwardi yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan di program Berita Sepekan, sajian berita update terpercaya. Di sorotan pertama, pemirsa, dengan merebaknya kasus DBD di Lampung Tengah, Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, menghimbau masyarakat Lampung Tengah untuk terus menjaga lingkungan sekitar dengan menerapkan 3M, menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Faktor perubahan cuaca, faktor kebersihan lingkungan, dan banyaknya penduduk Lampung Tengah mempengaruhi catatan angka masyarakat yang terjangkit demam berdarah Dengue atau DBD di Kabupaten Lampung Tengah. Bahkan, Lampung Tengah menjadi kabupaten tertinggi kedua setelah Lampung Utara dengan catatan kasus DBD terbanyak selama tahun 2024. Dalam hal ini, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menghimbau masyarakat Lampung Tengah untuk terus menjaga lingkungan sekitar dengan menerapkan 3M, menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Selain upaya dari pemerintah daerah setempat, Ketua DPRD Lampung Tengah juga berharap masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan sekitar agar perkembangan DBD ini dapat cepat tertanggulangi. Ya, Lampung Tengah ini kan memang banyak endemi DBD ya. Tetapi sampai sekarang sepertinya untuk mengeliminir itu sangat sulit sekali. Menurunkan resiko orang terjangkau DBD di tempat-tempat endemi kok sepertinya sulit sekali. Maka saya menghimbau kepada masyarakat, pada rakyat saya untuk rajin-rajinlah membersihkan lingkungan masing-masing. Karena sepertinya negara ini tidak berdaya melawan DBD ya. Di mana-mana ada DBD, bahkan di Provinsi Lampung Tengah itu peringkat kedua. Banyak di rumah sakit orang terdampak DBD dan DBD. Dan ya memang sih mereka sudah punya BPJS dan lain sebagainya. Tapi kan tetap akan mengganggu aktivitas mereka sendiri. Untuk itu di samping pemerintah untuk rajin melakukan penyuluhan, memberikan pupuk ABT dan lain sebagainya, masyarakat juga untuk proaktif lah. Proaktif membersihkan lingkungan masing-masing sehingga daerah kita menjadi bersih dan kita juga terselamatkan dari serangan DBD itu. Harapan saya masyarakat ya semakin pandai, cerdas dan mengerti, karena begitu terdampak DBD ya mereka sendiri yang akan kena akibatnya. Satu-satunya jalan ya dengan 3M itu, mengubur, menguras dan membersihkan. Udah nggak ada lain. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Pemirsa, anggota tim Kobra, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro, berhasil mengamankan seorang mahasiswa saat tengah membawa paket berisikan ribuan pil obat berbahaya jenis trihexyphenidyl dan tramadol, dan tersangka diketahui merupakan target operasi pihak kepolisian yang selama ini diduga sebagai salah satu pemasok besar obat terlarang di kalangan pelajar dan mahasiswa di kota Metro. Anggota tim Kobra Satuan Reserse Narkoba Polres Metro berhasil mengamankan seorang mahasiswa saat tengah membawa paket berisikan ribuan pil obat berbahaya jenis trihexyphenidyl dan tramadol. Tersangka diketahui merupakan target operasi pihak kepolisian yang selama ini diduga sebagai salah satu pemasok besar obat terlarang ke kalangan pelajar dan mahasiswa di kota Metro. Wahyu Saputro diamankan oleh tim Kobra Satres Narkoba Polres Kota Metro tanpa perlawanan berarti.
Usai ia mengambil paket kiriman di salah satu outlet perusahaan ekspedisi ternama di Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat. Saat dilakukan penggeledahan terhadap paket yang dibawa pemuda 26 tahun tersebut, petugas kepolisian mendapati sebanyak 1.260 butir pil obat berbahaya jenis trihexyphenidyl dan juga tramadol yang rencananya akan ia pasarkan ke para konsumen yang sebagian besar merupakan kalangan pelajar dan mahasiswa di kota Metro. Lelaki yang berstatus mahasiswa ini mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang kenalan yang diduga sebagai bandar narkoba asal Jakarta. Polisi pun saat ini tengah melakukan pendalaman guna mendapati pelaku lain yang masuk ke dalam jaringan pengedar obat berbahaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini telah dijebloskan ke sel tahanan. Ia pun dijerat menggunakan pasal 435 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami telah menangkap pelaku pengedar obat berbahaya. Kami dapat informasi bahwa ada ribuan butir obat berbahaya masuk ke wilayah hukum Kota Metro. Akhirnya kami melakukan pemantauan, melakukan pembuntutan dan melakukan penangkapan. Dan kami berhasil menangkap obat berbahaya sebanyak 1.260 butir di wilayah hukum Kota Metro. Tersangka inisial W adalah warga Metro. Narkoba itu menurut pengakuan dari tersangka dan data histori WhatsApp itu adalah dari Jakarta dan akan kami telusuri dan kami selidiki lebih lanjut. Kalau tersangka mengakui mengedarkan ke orang-orang tertentu, tapi berdasarkan analisa kami yang kami sering melakukan razia di lapangan, yang banyak menggunakan adalah kalangan pelajar. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, Partai Gerindra telah mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Rekom tersebut jatuh kepada pasangan Radityo Egy Pratama dan Saiful Anwar. Tim pemenangan Radityo Egy Pratama menyampaikan dalam waktu dekat akan menggelar deklarasi pasangan tersebut. Partai Gerindra telah mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Rekomendasi tersebut jatuh kepada pasangan Radityo Egy Pratama dan Saiful Anwar. Ketua Partai Gerindra Lampung Selatan, Saiful Anwar, dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya akan maju sebagai calon Wakil Bupati Lampung Selatan, mendampingi Radityo Egy Pratama. Keduanya memastikan sudah memiliki surat rekomendasi dari partai pengusung yakni Gerindra dan PAN. Ketua Partai Gerindra Saiful Anwar sekaligus bakal calon Wakil Bupati Lampung Selatan mengatakan surat rekomendasi sudah diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2024 yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Rekomendasi ini secara resmi akan diserahkan Ketua DPD ke pasangan calon melalui acara seremoni. Kalau berdasarkan SK yang sudah ditandatangani Pak Prabowo dan Pak Ahmad Muzani itu tertanggal 3 Agustus. Tepatnya hari Jumat, Sabtu kalau nggak salah ya. Pokoknya tanggal 3 Agustus itu kami sudah dapat petunjuk bahwa rekom itu sudah ditandatangani dan selesai. Yang kemudian lantas rekom itu beredar di berbagai media dan dunia medsos. Tuh, saya sifatnya kan hanya memastikan bahwa rekom dari Partai Gerindra memang sudah keluar dan asli. Itu keluar untuk pasangan Egy dan Saiful. Sementara tim kemenangan Radityo Egy Pratama menyampaikan dalam waktu dekat akan menggelar deklarasi pasangan tersebut. Para tim sukses optimis Egy dan Saiful Anwar akan melenggang dengan mudah memenangkan kontestasi Pilkada Lampung Selatan 2024. Sebab 3 partai besar lainnya sudah ikut bergabung. Dalam minggu-minggu ini sedang mempersiapkan
acara deklarasi pasangan calon. Nah, tinggal tanggalnya kapan, ya harus bersabar. Tapi insya Allah ini sudah kita rancang, sedang kita persiapkan untuk tepat tanggalnya nanti kita umumkan. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV mengabarkan. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Berita Sepekan. Pemirsa, DPRD Lampung Tengah menggelar kegiatan bimbingan teknis pembahasan APBD Induk dan Perubahan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah dan DPRD, serta penguatan hard and soft skill bagi anggota DPRD Purna Bakti. Kerjasama LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung Tengah dengan DPRD Lampung Tengah pada Kamis 8 Agustus sampai dengan Minggu 11 Agustus 2024. DPRD Lampung Tengah menggelar kegiatan bimbingan teknis pembahasan APBD Induk dan Perubahan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah dan DPRD serta penguatan hard dan juga soft skill bagi anggota DPRD Purna Bakti. Kerjasama LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung dengan DPRD Lampung Tengah diselenggarakan pada Kamis 8 Agustus sampai dengan Minggu 11 Agustus 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Santika Premier Bandar Lampung. Dalam hal ini, Ketua DPRD Lampung Tengah saat membuka acara BIMTEK tersebut menyampaikan, pada akhir masa jabatan DPRD Lampung Tengah ini masih memiliki tanggung jawab, yakni mengesahkan APBD murni dan juga perubahan. Sumarsono menyampaikan harapannya pada rapat paripurna terakhir pada tanggal 15 Agustus 2024 agar semua anggota DPRD Lampung Tengah dapat menghadiri rapat paripurna tersebut untuk mempersembahkan kenangan manis dan sekaligus akan diadakan perpisahan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hari ini kembali lagi kita mengadakan bimbingan teknis. Bagi yang terpilih lagi adalah tambahan ilmu, dan bagi yang tidak terpilih ada bekal nanti. Bagaimana berinteraksi setelah tidak lagi menjadi anggota DPRD. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih lagi, dan kepada teman-teman yang tidak terpilih lagi, saya juga mengucapkan selamat. Selamat kembali ke masyarakat seperti sedia kala. Dan yakinlah, inilah yang terbaik. Karena Allah tidak akan pernah salah menempatkan seseorang pada tempatnya. Yakinlah, ini yang terbaik untuk kita semua yang tidak jadi. Dan ini adalah yang terbaik dan juga ujian bagi teman-teman yang terpilih kembali. Terkait dengan tugas akhir kita, yang mana kita akan berakhir tanggal 15 terakhir kita mungkin bisa melaksanakan tugas, dan kita masih memiliki PR untuk mengesahkan APBD, baik kalau di sini ditulis induk ya, kalau kami bahasa kami adalah APBD murni dan perubahan. Saya minta tolong dengan hormat, ayo kita kasih kenangan manis pada saat paripurna pengesahan APBD murni dan perubahan, kita hadiri semua dan sekaligus kita perpisahan di sana. Karena setelah itu tanggal 16 kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, kemudian tanggal 17 upacara, tanggal 18 hari Minggu, tanggal 19 mungkin pelantikan bagi anggota DPR yang baru. Jadi tanggal 15 saya minta tolong dengan hormat, ayo kita kasih kenangan manis kepada seluruh rakyat Lampung Tengah bahwa kita melaksanakan tugas dengan baik. Materi pertama yang disampaikan pada BIMTEK tersebut tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disampaikan oleh Bapeda Provinsi Lampung, yang diberikan oleh Elvira Umihani
yang diwakili oleh Andi Arafat. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh Nurwidi Sayekti dengan membahas tema hard dan soft skill bagi para anggota DPR Purna Bakti. Dari Bandar Lampung, jurnalis Davika TV mengabarkan. Pemirsa, beralih ke Kota Metro, Pemkot Metro mengeluarkan edaran soal pemasangan atribut kemerdekaan selama peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79. OPD dan ASN diingatkan terkait aturan pemasangan bendera yang dikibarkan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pemerintah Kota Metro keluarkan edaran soal pemasangan atribut kemerdekaan selama peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. OPD dan ASN diingatkan terkait aturan pemasangan bendera yang dikibarkan mulai pukul 6 pagi hingga jam 6 sore. Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo meminta organisasi perangkat daerah, OPD, dan aparatur sipil negara, ASN, menjadi contoh bagi masyarakat terkait pemasangan atribut kemerdekaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. OPD dan ASN diharapkan menjadi pelopor dengan memasang bendera maupun umbul-umbul di lingkungan kantor dan tempat tinggal. Menurutnya, kebijakan yang diatur lewat surat edaran diberlakukan mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024. Bangkit mengingatkan OPD dan ASN mematuhi aturan dengan menaikkan bendera mulai pukul 6 pagi dan kembali menurunkan bendera pukul 6 sore. Pemasangan bendera maksimal 12 jam itu mengantisipasi pengibaran bendera kusam maupun rusak di lingkungan pemerintah Kota Metro. Ada beberapa agenda untuk ASN. Yang pertama adalah mengibarkan bendera, kemudian spanduk di masing-masing rumahnya, dan ini sudah diteruskan melalui surat edaran kepada seluruh OPD, camat, lurah, untuk ASN dan masyarakat untuk memasang umbul-umbul, memasang bendera merah putih dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Untuk memasang atribut itu sifatnya apa Pak? Imbauan atau ada sanksi bagi yang himbauan. Kalau 17 Agustus himbauan, tapi sedapat mungkin dimulai dari ASN untuk bisa memasang bendera dan umbul-umbul untuk memberi contoh kepada masyarakat sekitar. Kalau untuk kompleks perkantoran sendiri Pak? Sudah semua. Sudah semua Pak ya? Surat edaran sudah semua. Dan saya perintahkan juga kepada Kepala OPD untuk namanya bendera itu ada aturannya, jam 6 pagi dinaikkan, jam 6 sore diturunkan. Jangan dipanjir terus. Kalau dia dikibarkan terus, kalau sobek nggak kelihatan, kusam nggak kelihatan. Kalau dinaik turunkan itu kan kalau kusam bisa kelihatan, sobek bisa kelihatan. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian daerah Lampung berhasil menggerebek gudang penampungan dan pengemasan benih-benih lobster di sebuah rumah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 2 orang tersangka dan ribuan ekor benih lobster senilai 1,1 miliar yang dikirim ke negara Vietnam. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang dijadikan gudang penampungan dan pengemasan benih-benih lobster pada Minggu malam. Di lokasi ini, polisi mendapati 2 orang tersangka yang sedang melakukan pengemasan sebanyak 7.500 ekor benih-benih lobster ke dalam plastik. Kedua pelaku yakni Rinaldi Hidayat dan Randi Prasetyo. Dari pengakuan pelaku, ribuan ekor benih tersebut didapat dari membeli kepada nelayan setempat seharga 15 hingga 20 ribu rupiah per ekornya. Sementara mereka menjual kembali dengan harga 150 ribu rupiah per ekornya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Praptomo mengatakan, total kerugian negara akibat ditangkapnya 7.500 ekor benih-bening lobster tersebut, yakni mencapai 1,1 miliar rupiah. Aksi ini dilakukan pelaku sudah 2 bulan dan akan diselundupkan dengan tujuan yakni negara Vietnam. Saat ini para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun. Sementara aparat kepolisian masih akan terus melakukan pengembangan terhadap aksi jual beli benih lobster tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tersangka ini, yang bersangkutan mendapatkan benih lobster ini dari nelayan-nelayan yang berada di wilayah pesisir barat Polda Lampung atau Provinsi Lampung. Ya. Dari sana kemudian mereka melakukan pengemasan benih lobster tersebut dengan alat-alat sebagaimana yang ada di hadapan kita ini, ya, dan kemudian dijual ke wilayah di luar Provinsi Lampung. Ya. Dari hasil pengungkapan yang kita lakukan ini, kita berhasil mengamankan benih lobster sejumlah 7.500 ekor, ya, yang terdapat dalam kantong plastik yang diberi oksigen dan siap untuk dikirimkan ke luar wilayah Lampung. Ya. Dari hasil ungkap kasus tersebut, kalau kita kemudian kalkulasikan, kita nilai dengan rupiah, ya, kerugian yang kemudian dialami sekitar 1,1 miliar dari 7.500 ekor benih lobster yang telah dilakukan penangkapan oleh tersangka ini. Ya. Dari Lampung, Tim Liputan Davika TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Berita Sepekan. Pemirsa, di berita selanjutnya, untuk ketiga kalinya Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan tanah register 08 yang berada di wilayah Kecamatan Rumbia dan sekitarnya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menghadirkan semua pihak terkait. Untuk ketiga kalinya, Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan tanah register 08 yang berada di wilayah Kecamatan Rumbia dan sekitarnya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menghadirkan semua pihak terkait, mulai dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Baroji, ke depan pihaknya akan tetap terus memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat dan akan melakukan konsolidasi dengan pihak kementerian. Lanjuti dari laporan masyarakat yang ada di register 08 Lampung Tengah, kami beberapa kali, dan ini yang sudah ketiga atau 4 kalinya, kami mengundang pihak BPN, pihak BKPH, termasuk tata ruang, dinas perkim, dan perwakilan masyarakat sendiri terkait hak masyarakat yang ada di wilayah register 08. Dari akhir statement baik dari BPN maupun BKPH sendiri, masalah ini ternyata memang harus tetap kita perjuangkan. Ternyata secara aturan kita juga nggak bisa melewati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dari Kementerian Kehutanan sendiri gitu, terkait luasan tanah milik Kementerian Kehutanan yang ada di wilayah register 08. Sebetulnya ada potensi, tapi mungkin itu belum bisa memuaskan masyarakat karena memang ternyata dari 5.600 sekian di tahun 2006-2008 kemarin, itu hari ini per 2021 itu luasan tanah register 08 yang menjadi hak daripada kehutanan sendiri itu ada di sekitar 3.500 gitu.
Mungkin ini juga belum memuaskan karena belum semua masyarakat yang sudah melaksanakan tanam tumbuh di situ itu belum bisa di-cover dari sisa luasan tanah yang ada di wilayah Register 08. Ada rencana kita ke depan untuk upaya ini? Ya, kita tetap akan konsultasi dengan kementerian karena kita sudah mengundang BKPH. Nanti kita minta pertegas lagi dari Kementerian Kehutanan. Mungkin dalam minggu depan ini kami Komisi 1 akan langsung konsultasi dengan pihak Kehutanan RI. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah SMA di Lampung Selatan. Zulkifli Hasan menyampaikan tahun depan pemerintah pusat akan menganggarkan program makan bergizi untuk siswa. Ia menyampaikan pemerintah telah menyiapkan dana APBN sebesar 71 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah SMA di Lampung Selatan. Zulkifli menyampaikan tahun depan pemerintah pusat akan menganggarkan program makan bergizi untuk siswa. Jumat pagi 9 Agustus, Menteri Perdagangan Zulkifli melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri 1 Kalianda, SMK Negeri 1.